siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helga Jafira Firdaus, saya sebagai moderator dan di sini ada rekan-rekan saya sebagai pewawancara. Yang pertama ada Anak Kohib Sama, yang kedua ada Kurnia Adila dan ada Vita Listiana. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya dan untuk berbagi ilmu pengalaman dengan kami dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah bioetika. Wawancara pada sore ini merupakan bagian dari tugas kelompok kami untuk memahami bagaimana nilai-nilai bioetika dan kode etik profesi gizi diterapkan secara nyata di lapangan, khususnya dari sudut pandang pengurus organisasi profesi. Nah, sebelum masuk ke diskusi utama, izinkan saya terlebih dahulu menggali sedikit informasi dari Bapak sebagai narasumber hari ini. Izinkan, baik Bapak, sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai singkat mengenai profil Bapak. Yang pertama, boleh sebutkan nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Ahmad Faridi. Untuk pendidikan terakhir Bapak, kalau boleh tahu? Kualifikasinya doktor. Terus saat ini Bapak ini berprofesi atau bekerja di mana? Bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk organisasi gizi apa yang Bapak saat ini ikuti? Saya di Dewan Pimpinan Pusat di DPP Persagi sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko di DPP Persagi, dan Dewan Pakar Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk periode 2026-2031. Untuk jabatan Bapak dalam organisasi tersebut? Itu sebagai Kepala Bidang. Terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Kepada rekan saya, Anak Kohib Sama, untuk memulai sesi wawancaranya. Baik, terima kasih Olga. Selamat sore Bapak, izin bertanya ya Pak. Sore. Sekarang kan banyak banget ya Pak influencer yang mempromosiin tuh diet ekstrim padahal latar belakangnya bukan gizi. Menurut Bapak, gimana cara kita sebagai ahli gizi tetap menjaga integritas profesi di tengah gemburan tren seperti itu Pak? Oke, permasalahan kita terkait dengan influencer yang bukan terkait dengan gizi, sebenarnya Persagi itu sudah membuat satu dewan etik ya, yang akan selalu melihat hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di luar konteks tadi, ya. Nah, kejadian-kejadian itu biasanya kalau itu ada yang mengaku bahwa dia sebagai ahli gizi, influencer tadi, itu sudah akan pasti dicermati dengan dan sebagainya. Kalau sudah berlebihan, kita akan surati secara pribadi kepada influencer tersebut, ya. Terus sampai kita juga memberikan satu sanksi untuk melakukan atau memberikan konteks jera ya, terutama terkait dengan itu. Jadi sebenarnya kalian teman-teman boleh saja mengomentari apa yang diusung oleh influencer. Kalau memang itu tidak ada backgroundnya, kan kita bisa cek ya, si A, si B, si C yang ada di situ apakah betul ya background. Kalau tidak, kalau hanya sertifikat, selama ini kan mereka mengklaim bahwa saya sudah melakukan pelatihan bersertifikasi di Amerika gitu kan selama 3 bulan, padahal dan kenyataannya itu hanya dia backgroundnya bukan orang gizi, tapi dia mengklaim bahwa sertifikat itu bisa mengatakan dia sebagai ahli gizi, gitu ya. Bahwa kuliah ahli gizi itu kan dari semester 1 sampai semester 8. Mereka cuma sertifikat 3 bulan tapi sudah mengklaim. Ya, kadang-kadang itu yang membuat kalau media sosial memang kita nggak bisa mengikat secara langsung ya, tentu tidak. Tapi setelah baru viral kelihatan, baru kita akan DPP Persagi sudah akan pasti akan mengomentari atau langsung memurati dan sebagainya berkaitan dengan yang tadi. Tapi kita sebagai orang gizi, kita boleh tuh berkomentar di situ, ya kan, mengklaim, mengkanter yang berkaitan dengan hal-hal tadi, gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, saat ini kan sudah ada AI yang bisa membuat menu otomatis dalam hitungan detik. Dari kacamata Persagi, Bapak melihat hal ini sebagai ancaman bagi profesi ahli gizi atau justru sebaliknya Pak? Sebenarnya penggunaan AI itu sebenarnya salah satu, tinggal bagaimana kita bisa membuat secara bijak lah ya, secara bijak bahwa ya ini kan malah alat bantu.
Kalau kita berprofesinya adalah sebagai ahli gizi, lalu mempunyai kemampuan skill yang bagus, justru kita bisa mengendalikan AI tadi dengan keahlian kita. Bukan AI yang mengendalikan kita, tetapi kita mengendalikan AI. Tetap kalau saya bilang itu menjadi salah satu saingan atau justru tidak sebenarnya. Justru dengan adanya AI, ahli gizi yang sudah bagus gitu ya, dibantu dengan itu akan jauh lebih bagus gitu harusnya. Tetapi tadi penggunaan AI ini juga harus bijak. Jadi tidak serta-merta membuat menu tanpa ada dasar dibuat itu juga menjadi kacau balau. Tetapi penggunaan AI ya itu tidak bisa dihindari sekarang. Ya kan? Teman-teman mahasiswa, teman-teman ahli gizi yang ada di lapangan, yang ada di kampus pasti membutuhkan AI. Tapi bagaimana kita menggunakan AI itu dengan bijak, itu kembali lagi ke kita. Kadang ada yang males, ya kan juga bisa juga udah cukup lah dibuat sehari menggunakan menu, padahal itu salah. Ya, AI kan kalau tidak ada data real kita, dia bisa mengarang bebas. Iya kan gitu ya. Jadi itu juga harus menjadi salah satu. Bagi kita itu bukan saingan kita. Itu adalah alat bantu yang justru kita bisa manfaatkan untuk kebaikan. Kenapa tidak? Kalau kita punya semua dengan waktu hanya tapi kita yang mengendalikan, kita bukan AI. Ya tadi kan pertanyaannya kan kalau AI ini menjadi karena dia sebut-sebut, kita balik. Ahli gizi yang mengendalikan AI tadi itu 1 menit terbantu sekali ahli gizi tadi. Ya seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya kalau bicara soal tanggung jawab moral kita ke masyarakat, sebenarnya kewajiban utamanya tuh apa sih Pak yang paling sering terlupakan saat kita sudah sibuk di lapangan? Yang pertama yang jelas ahli gizi itu selalu lupa bahwa mereka tuh harus melakukan updating sebenarnya, update keilmuan. Permasalahannya adalah updating tadi itu tidak didapatkan oleh kita. Mereka ya teman-teman ahli gizi itu harus updating merujuk kepada kita punya persagi gitu ya. Di persagi itu sekarang ini sudah ada bagian untuk bisa bertanya ke persagi, malah langsung ke ketua umum gitu ya. Ya chat itu juga salah satu untuk membantu permasalahan real yang ada di lapangan bahwa kita bisa mengupdating keilmuan kita. Yang kedua, kadang-kadang teman-teman kita ahli gizi ini lupa gitu bahwa kita itu sebenarnya dalam tatanan kita di persagi itu kan ada persagi, ada DPD ya, ada DPC. Nah, DPC ini yang paling dekat dengan teman-teman kita di masyarakat. Harusnya kita bisa koordinasi juga dengan DPC gitu loh ahli gizi tadi. Jadi akan bisa lebih mudah kita memberikan satu arahan terkait dengan kemampuan keahlian kita gitu ya. Jadi itu penting. Ya, gitu ya, gitu. Jadi seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya di tempat kerja seperti rumah sakit, terkadang kita tuh mendapat tekanan manajemen yang berseberangan dengan keilmuan gizi. Bagaimana bentuk perlindungan organisasi agar otonomi intelektual Bapak dan rekan-rekan tetap terjaga dalam mengambil keputusan ilmiah? Sudah di awal sudah saya katakan bahwa di persagi itu sekarang sudah ada dewan etik ya, sudah ada komisi etik yang akan selalu menjaga kita kalau ada permasalahan di rumah sakit. Jadi kalau sekarang ini ahli gizi tidak perlu khawatir karena persagi sudah sampai ke akar tersebut. Jadi kalau misalkan ada laporan permasalahan berkaitan dengan integritas keilmuan kita yang terganggu karena adanya tekanan manajemen, itu bisa dilaporkan ke persagi karena sudah ada komisi etik tadi. Jadi akan sangat mudah sebenarnya, dan itu bisa langsung disampaikan oleh teman-teman ahli gizi rumah sakit tanpa harus takut gitu ya. Karena kebetulan di persagi juga ada bidang hukum. Nah, selain ada komisi etik, kita punya hukum juga gitu. Sekarang sudah cukup representatif lah persagi ini untuk bisa melindungi teman-teman yang ada di lapangan gitu ya, di rumah sakit, di industri ya, di klinik, di puskesmas, semuanya ada. Sekarang sudah akan lebih mudah seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak, saya kembalikan kepada Bapak. Baik Bapak, terima kasih Anako. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat mendalam mengenai etika digital dan kontrak sosial ahli gizi. Selanjutnya kita akan membahas topik determinan sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada rekan saya Kurnia Adila. Dipersilakan. Baik, terima kasih Haga atas kesempatannya. Bapak izin melanjutkan pertanyaan ya. Pertanyaannya itu keadaan ekonomi kan besar sekali ya Pak pengaruhnya terhadap pola makan keluarga.
Nah, gimana sih strategi Bapak untuk menggali karakteristik ekonomi mereka tanpa membuat sasaran itu merasa risih atau tersinggung? Ya, kalau terkait dengan permasalahan ekonomi itu kan sangat sulit ya kita untuk tanpa adanya data dari masyarakat yang kita akan berikan edukasi terkait dengan gizi, itu kan perlu dilakukan survei dulu kan gitu ya. Apakah memang masyarakat kita yang kita datangi itu apakah sudah termasuk masyarakat yang ekonominya menengah ke atas atau justru menengah ke bawah. Jadi itu perlu survei, perlu data dulu supaya mereka juga nggak merasa risih bahwa makanan-makanan bergizi itu kan semuanya sebenarnya tidak berkaitan dengan ekonomi ya, karena justru makanan-makanan bergizi itu ada pada orang yang biasa gitu ya, maksud saya gitu. Jadi bagaimanapun juga untuk bisa menjaga mereka tidak takut dan sebagainya pada saat kita memberikan penyuluhan, pada saat kita juga mungkin datang survei dengan mereka atau berbincang-bincang dengan teman-teman yang di posyandu dan lain-lain, itu kita bisa menyampaikan bahwa makanan bergizi itu tidak terkait dengan berapa rupiah yang didapatkan dari pendapatan keluarga. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, remaja zaman sekarang kan sangat sensitif ya Pak soal penampilan fisiknya atau body image. Nah biasanya tuh sampai rentan terkena eating disorder. Nah pendekatan psikologi seperti apa yang menurut Bapak ini paling efektif untuk merangkul mereka Pak? Ya, penelitian cukup banyak. Hari ini juga saya membahas tentang dismenor pada wanita ya, pada remaja, termasuk terjadi yang tadi disampaikan ya, mereka terkait dengan body image ya. Sebenarnya pada saat tenaga-tenaga gizi itu menyampaikan atau melakukan pendekatan kepada remaja, itu bisa disampaikan bahwa penampilan itu bukan dilihat dari apa yang dia konsumsi, yang dia makan ya, tapi intinya adalah bahwa menjaga tubuh akan tetap ideal adalah bagaimana dia bisa apa yang dia dapatkan, apa yang dia makan itu sesuai dengan kebutuhan. Perlu yang namanya gizi seimbang. Sebenarnya itu aja sih penjelasan kepada remaja pendekatannya. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu malu pada saat dia melihat bahwa oh kayaknya berat badan saya sudah berlebih gitu. Penampilan, kalau sekarang ini kan kalau dikatakan body diet pasti kan penampilan, bahwa oh saya harus melakukan diet ketat nih supaya berat, enggak juga. Pengaturan dengan gizi seimbang yang sesuai dengan teori yang ada di dalam ilmu gizi itu sebenarnya sudah cukup buat remaja sebenarnya. Itu yang perlu dikatakan. Bukannya kalau sudah berbicara tentang body image itu kita harus mengingatkan kepada remaja bahwa permasalahannya bukan kepada penampilan, tapi bagaimana kita bisa membuat dan percaya diri dengan apa yang kita dapatkan. Tetap tinggi badan kita harus juga perhatikan, pola makan yang baik juga harus kita berikan. Lalu jangan lupa setiap saat itu harus menjaga aktivitas supaya bisa tetap baik gitu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, ketika Bapak nih ingin memanfaatkan pangan lokal untuk mengatasi stunting di suatu daerah, hambatan terbesarnya itu apa Pak yang biasanya paling sering muncul di lapangan? Ya, kalau mengklaim pangan lokal, setiap wilayah, setiap provinsi kelihatannya mengklaimnya agak sedikit sulit. Tetapi yang perlu dilihat adalah makanan apa yang paling sering muncul di masyarakat, yang paling sering digunakan, harusnya itu dikatakan pangan lokal. Contoh real lah, saya sudah berkeliling sebenarnya dari Aceh sampai Papua. Terakhir kemarin ke Kalimantan pun pada saat saya membahas tentang pangan lokal, mereka juga mengklaim bahwa oh pangan lokal kami ini adalah singkong, karena singkong kan ada di mana-mana. Tetapi itu yang sering digunakan oleh masyarakat di Kalimantan, pada akhirnya dia juga mengklaim bahwa singkong bisa menjadi pangan lokal gitu. Tetapi memberdayakan pangan lokal itu juga harus dipikirkan kira-kira apa yang membedakan di antara lokal-lokal yang lain kan gitu ya. Mungkin salah satunya adalah pengolahan. Nah, pengolahan itulah yang mungkin mereka klaim sebagai salah satu kearifan lokal yang ada terkait dengan pangan lokal yang digunakan. Mungkin caranya yang berbeda, walaupun mungkin bahan pangan lokalnya mirip ya, ada beberapa ini, itu pasti akan terjadi seperti itu sih. Ya seperti itu yang saya lihat, karena mungkin namanya saja yang berbeda pada saat dia mengolah makanan. Mungkin di Jakarta namanya misalkan tempe bacem, mungkin di tempat yang lain bisa saja namanya tidak tempe bacem gitu ya. Nah, kayak seperti itu yang paling mudah.
Baik Bapak, selanjutnya agar program gizi nih di desa tidak mandek di tengah jalan. Nah, bentuk pembagian peran yang ideal antara ahli gizi, kader posyandu, dan juga tokoh adat itu sebaiknya seperti apa Pak? Yang jelas tenaga gizi yang ada di desa, yang ada di kecamatan itu semuanya harus memberikan transfer knowledge-nya adalah kepada kader. Jadi supaya tidak putus, tetap peran dari Dewan Pimpinan Cabang DPC yang membawahi di masing-masing kecamatan dan juga desa itu memperdayakan teman kita yang ahli gizi di puskesmas ya, ahli gizi yang pokoknya tinggal di wilayah tersebut untuk bisa ikut giat ya dalam kegiatan posyandu ya kan, kegiat pada mereka yang tokoh masyarakat yang ada itu perlu menyampaikan yang namanya berkait dengan gizi. Itu yang paling penting sih sebenarnya harus dilakukan. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada Helga selaku moderator. Terima kasih Kurnia atas pertanyaan yang menarik seputar determinan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya masuk ke topik advokasi kebijakan dan kepemimpinan gizi kepada rekan saya Vita Listiana, dipersilakan. Baik, terima kasih Helga. Selamat sore Bapak. Saya izin bertanya ya Pak. Yang pertama, saat kita memperjuangkan kebijakan gizi publik seperti pembatasan gula pada sekolah, pastinya kan ada pihak yang menentang ya Pak. Nah, itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dan menghadapi kelompok yang menentang tersebut Pak? Baik, ini juga sering terjadi ya. Kalau kita ingin menegakkan sesuatu hal yang baik gitu ya, pasti ada tantangan kan dari tempat di mana kita akan melakukan satu perubahan. Salah satunya mungkin sekolah tadi ya. Misalkan ingin melakukan pembatasan terkait dengan GGL misalnya atau gula, garam, lemak gitu. Itu kan bisa dilakukan satu pendekatan sebenarnya. Pendekatannya adalah sebelum kita turun, kita juga sudah melakukan dulu tahapan-tahapan tadi. Surat kita sampaikan, ya kan, lalu bertemu dulu dengan pihak yang nanti akan kita, sebelum kita langsung ke sasaran. Kalau itu sudah disampaikan secara baik dan menjelaskan bahwa risiko penggunaan GGL yang berlebih akan berisiko pada penyakit tidak menular, gitu kan, PTM. Saya yakin orang kita selama pendekatan itu dilakukan dengan baik, insya Allah mungkin tantangan tadi tidak akan kita temukan. Itu sih sudah kita sering lakukan nih. Persagi sudah melakukan hal yang banyak terkait dengan itu. Kami yang mungkin bekerja di dunia pendidikan sudah tahu persis seperti apa. Ya, teman-teman yang mungkin juga bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit, ahli gizi di puskesmas yang mungkin langsung ya bertemu dengan seperti yang disampaikan tadi dalam pertanyaan, mungkin juga sudah melakukan pendekatan itu. Insya Allah sih menurut kita tidak akan pernah ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan selama mungkin kita juga berbicara dan cara menyampaikannya juga bijak. Itu. Iya. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pejabat kan seringkali memberikan dukungan secara lisan ya Pak. Nah, menurut Bapak di tahapan mana momen yang paling krusial agar komitmen lisan mereka tuh benar-benar berubah menjadi anggaran atau regulasi resmi Pak? Ya, kita bisa lihat lah, di kita ini kan memang semua yang berkaitan dengan negara dimulai dengan partai politik kan, mau tidak mau lisan dan sebagainya harus kita siasati pada saat mungkin pemimpin-pemimpin kita menyampaikan secara lisan itu teman-teman yang kita nih sebagai orang Islam itu menangkap dengan baik lalu dibuatkanlah tulisan tadi dari hasil yang disampaikan ya kan gitu ya. Kalau kita sudah bisa mendapatkan apa yang disampaikan secara lisan tadi kita tangkap lalu kita tuliskan lalu kita coba sampaikan konsepnya ke yang berwenang, saya merasa yakin itu akan jadi regulasi karena sudah tercatat, misalkan Pak siapa nih yang menyampaikan, misalkan wali kota gitu, dia ngomong tulisan bahwa gizi ini menjadi penting. Nah ini dicatat, disampaikan sama teman-teman dari dinas kesehatan, dari puskesmas, dari rumah sakit, menangkap itu untuk disegerakan tuh. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan ini, bisa nggak nanti kita lakukan? Nah, koordinasilah dengan DPD Persagi yang ada di wilayah tersebut atau ke DPC yang ada di wilayah tersebut, dibuatkan lalu coba untuk sowan gitu kan ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota tadi menangkap ya relasi saya lain. Nah nanti kan itu kan bisa dibicarakan, bisa nggak kalau ini dibuat nota sepahaman atau MOU berkaitan dengan ini, bagaimana kita kembangkan? Ya harusnya bisa seperti itu ya. Itu salah satu yang paling cepat untuk bisa menegakkan regulasi yang disampaikan secara lisan tadi gitu ya, seperti itu. Terima kasih Bapak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya,
jika terjadi krisis pangan atau ekonomi, peran nyata seperti apa yang menurut Bapak itu harus diambil oleh seorang pemimpin di bidang gizi untuk mengarahkan kebijakan pangan nasional, Pak? Yang pertama sudah pasti evaluasi. Kenapa kok bisa terjadi itu, ya kan? Kayak nggak mungkin juga kan ujuk-ujuk satu provinsi atau wilayah itu tiba-tiba kekurangan pangan, ya kan? Kita kan nggak tahu apa terjadi apa di situ. Atau jangan-jangan mereka memang tidak pernah tahu apa yang dimaksud dengan kekurangan pangan, kan? Banyak hal. Yang kedua, lihat juga wilayah mana nih. Jangan-jangan tergabung juga ke masalah geografi, ya kan? Keberadaan geografis ya, keberadaan yang jangkauan susah dan sebagainya. Maka yang paling penting adalah kalau kita melihat dulu permasalahannya apa, lalu kita datang. Kalau ada DPD di sana, kita tanya dengan DPD. Misalnya kalau ada tanya dekat dengan DPC, kita tanya dengan DPC. Suruh survei dulu, lihat kok bisa terjadi nih kekurangan gizi di sini, kekurangan pangan di sini, ada apa? Hasil evaluasi tadi baru disampaikan ke pemimpin kita, gitu ya, misalkan ke Persagi, supaya nanti Persagi akan menjembatani itu supaya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wilayahnya tadi itu bisa selesai. Sebenarnya mudah, tapi emang kadang-kadang di kita tuh kayaknya sulit gitu ya. Tinggal komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting sebenarnya ya. Komunikasi, koordinasi, kepercayaan kepada tim, nah itu juga menjadi salah satu faktor sebenarnya. Gitu ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, isu sampah makanan atau food loss and waste ya. Ini kan sangat erat ya Pak kaitannya sama ketahanan gizi ya Pak. Dan bagaimana cara Bapak menyelipkan konsep keberlangsungan lingkungan ini saat memberikan konseling gizi sehari-hari kepada pasien? Nah, ini juga menjadi penting sebenarnya pernyataan terkait dengan food waste atau sampah makanan ini kan sebenarnya yang paling cukup bijak yang kita sampaikan adalah pada saat seseorang itu akan makan yang besar. Contoh yang paling real lah ya, paling dekat. Kalau ada pesta, kita kan selalu akan berusaha makan semua diambil. Padahal kan harusnya kita bisa berpikir apakah yang kita ambilnya akan habis di kita makan. Itu kan juga susah loh ya, membuat orang berubah dari, tapi kan dia bilang, oh saya kesempatan, kapan lagi saya bisa, tapi kan nggak semuanya harus dimakan, bisa dipilih-pilih kan, mana yang bisa dimakan oh ini dulu lah sampai habis, nanti kalau ini harusnya begitu. Itu kan salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak pernah terpikir oleh kita terkait dengan food waste, sampah makanan. Maka pada akhirnya teman-teman kita yang bekerja di restoran misalkan, coba Anda bisa lihat berapa banyak food waste yang ada di restoran. Nggak ada yang pernah mengukur itu, banyak sekali yang kebuang, dan karyawan juga ternyata dalam realnya jadi tidak boleh mengambil loh sisa makanan tadi. Ya, jadi karena saya bisa, waktu itu saya pelatihan food waste ya di IPB, jadi tahu persis tuh, karena yang datang juga orang-orang restoran, ya restoran. Jadi mereka bilang, pertanyaan kita, apakah pada saat makanan itu sisa boleh dibawa pulang sama karyawan? Ya, harus dibuang, betul. Nah itu kan juga menjadi salah satu kendala kita ya. Makanya terkait dengan sampah makanan tadi, kita harus selalu mengingatkan gitu loh ya. Yang paling mudah kan teman-teman mahasiswa, ya kan teman-teman ahli gizi yang tahu persis dengan dekat dengan remaja. Jadi kalau pada saat makan, pilih dulu nih mana yang memang kita, jangan semuanya dicoba, ya kan? Nah itu, jadi tidak mubazir lah, kan kita selalu begitu ya kalau kita menyampaikan ke sesama muslim kan, kalau makan jangan sambil mubazir supaya nanti bisa dimakan gitu ya. Kecuali food waste-nya itu berkaitan dengan buah, kan kulit nggak boleh dimakan. Iya kan gitu ya. Nah seperti itu. Itu yang saya bisa jawab dari teman-teman semua. Terima kasih Bapak, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Vita dan terima kasih Bapak atas seluruh jawaban, pandangan dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami sepanjang diskusi tadi. Dari sesi wawancara ini kami mendapatkan banyak sekali informasi pembelajaran berharga, mulai dari bagaimana menjadi integritas profesi di tengah gempuran hoax dan EA, pentingnya kontrak sosial dan tanggung jawab para ahli gizi, strategi menghadapi determinan sosial masyarakat hingga peran kepemimpinan gizi dalam menghadapi tantangan pangan global. Nah, semua ini tentu menjadi bekal yang sangat berharga bagi kami sebagai calon tenaga gizi di masa depan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi ilmu dengan kami. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat tidak hanya bagi kami secara pribadi, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagi mata kuliah bioetika di Universitas Muhammad Husni Tamrin. Apabila sesi wawancara ini terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan, kami selaku moderator dan seluruh anggota kelompok 5 memohon maaf atas sebesar-besarnya. Demikian sesi wawancara pada sore hari ini kami tutup.
Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses.